Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sesuatu yang menarik ya saudara, kalau sudah membandingkan perenungan Natal dan perenungan Paskah atau Jumat Agung, atau menyanyikan lagu-lagu Natal dan lagu-lagu penderitaan Kristus. Lagu-lagu penderitaan Kristus biasa kita bisa menyanyikan sepanjang tahun ya, mau bulan apa aja itu nggak ada orang keberatan gitu. Tapi lagu Natal seperti di reserve cuma untuk masa Advent dan bulan Desember, Januari sudah terakhir kali boleh nyanyi lagu Natal. Setelah itu seperti kayak tabu merenungkan tentang Natal ya. Memang kita percaya bahwa Jumat Agung somehow memang lebih klimaks daripada Natal ya. Meskipun dunia itu melihat seperti kayak sedikit berbeda. Untuk dunia kayaknya Natal seperti kayak lebih universal daripada Jumat Agung gitu. Karena mereka lebih susah mengerti ke dalam tidak. Tapi Natal seperti kayak semua orang merayakan gitu. Ini sesuatu yang kompleks ya. Poin yang saya mau katakan adalah sebetulnya kita juga seperti Jumat Agung, seperti penderitaan Kristus, kita juga boleh merenungkan Natal sepanjang tahun sebetulnya gitu. Kalau kita boleh merenungkan makna Natal sepanjang tahun, kita boleh menyanyikan lagu Natal sepanjang tahun. Ya, kita juga bisa merenungkan Natal, nggak harus tanggal 24 Desember gitu, 15 Desember juga boleh gitu. Hopefully adalah ini ya, perenungan itu bukan cuma diallocate di dalam bulan Desember saja gitu, terus setelah itu kita mulai bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya kita mulai lupa dengan makna Natal gitu. Dan terus kemudian akhir tahun kita belajar merenungkan lagi makna Natal dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu bukan spirit yang betul ya. Ini di situ ada ini ada apa? Ada banner ya, banner kita nanti digantung di situ sampai Januari lah, supaya saudara ingat bahwa kita temanya itu ini ya, Condescendentia Dei. Waktu kita membahas bagian ini ada dua bagian Alkitab yang penting, itu satu di dalam Perjanjian Baru, satu di dalam Perjanjian Lama. Yang di dalam Perjanjian Baru itu ya Filipi pasal yang kedua, bicara tentang condescension of God. Yang di dalam Perjanjian Lama perhaps pasal atau nomor yang paling terkenal itu adalah Mazmur 113, dan ini yang akan kita renungkan ya. Haleluya. Saudara menanggapi? Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat? Nah, kita baca bersama-sama ayat ini. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya saat ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, Engkau bekerja di tengah kami. Kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan ini, memperkenan apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan menolong kami untuk bisa mempunyai keinginan berjanji kepada Tuhan, memperbaiki kehidupan kami, lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan kehidupan kami ini boleh dikuduskan. Kami mohon supaya Engkau memberkati sepanjang perenungan ini, tenangkan hati, pikiran kami, seluruh ruangan ini, supaya kami tidak terganggu, dan Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami kepada Engkau, membawa kami kepada Kristus, untuk melihat kemuliaan yang terdapat di dalam kerendahan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong hamba-Mu untuk bisa menafsirkan firman Tuhan, dan kalimat-kalimat yang sungguh diperlukan oleh jemaat-Mu Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Istilah condescension di dalam bahasa Inggris itu dekat dengan istilah condescending ya. Condescending, kalau sudah memahami bahasa Inggris, istilah condescending itu sebetulnya negatif ya. Condescending look ya, condescending itu seperti kayak saya melihat dari atas, perhaps kayak sekarang ini ya. Lalu melihat saudara ada yang di bawah gitu, saya melihat saudara di bawah, lalu saya melihat itu kind of look down gitu. Saya di atas ya, saya sekolah teologi, saya pendeta, saudara orang biasa gitu ya. Tapi begitu saya lihat ke atas,
mungkin saudara yang kondisen ke sini gitu. Tapi saudara juga nggak sekolah teologi dan sebagainya, akhirnya nggak ada dasar juga kenapa mesti condescending. Di dalam dunia ini banyak condescending yang nggak masuk akal. Orang merendahkan orang yang lain, condescending look, melihat ke bawah, tapi nggak ada dasarnya sebetulnya apa gitu. Sombong sendiri, bangga sendiri dan sebagainya. Menghina orang lain, ya. Atau waktu dia menolong orang lain, dia seperti kayak turun ke bawah dengan full awareness, dengan kesadaran yang sangat kuat bahwa dia sedang merendah, gitu ya. Dan orang mesti tahu bahwa dia sedang merendah. Saya dulu pernah lihat ini Pak, satu acara TV, yaitu siapa itu, ini nggak berniat untuk menyinggung para pengagum ya, itu siapa itu, Lady Diana, sudah tahu ya, itu jalan-jalan pakai apa itu, pakai helm lah, pakai apa, terus seperti kayak menjinakkan bom-bom dan sebagainya. Itu apa ya, untuk apa ya kayak gitu itu kan sudah orang lain aja yang ngerjakan gitu. Kalau dia mau mendukung hal itu ya boleh saja, tapi dia kerjain yang lain aja gitu. Kita selalu kayak ada kekaguman ya, dan orang-orang yang dianggap di atas, di tahta, di tempat-tempat yang ada di tempat elit, terus seperti kayak mau turun ke bawah, kita seperti kayak kagum sekali. Ternyata dia mau ngerjain hal seperti ini. Tapi ngerjain hal seperti itu tuh berapa lama sih? Perhaps kita juga, saudara dan saya gitu. Kita kadang-kadang pergi ke tempat yang seperti di bawah gitu ya. Pergi keluar pulau mana dan sebagainya. Itu seperti kayak kita turun sekali gitu. Saya masih ingat ini apa, waktu salah satu ini ya, teman kita di dalam KKR regional, saya percaya dia ngomong bukan maksud itu sih ya, bukan maksud mau meninggikan diri atau condescending, bukan, tapi ditangkapnya secara salah oleh orang di sana yang bilang, ya Bu, kami ini datang dari Jakarta gitu kan ya, terus dia rasa kayak sedikit terhina gitu, jadi dia bilang, oh kemarin baru ada yang datang dari Los Angeles, dari United States, lalu cuma Jakarta doang gitu kan. Loh, jadi bingung kita jawabnya gimana maksudnya. Ini kita datang dari Jakarta ya, ini luar pulau. Dia tangkapnya kayak begitu. Rumit sekali ya di dalam dunia ini ya. Orang nggak maksud seperti itu pun juga ditangkapnya salah. Katanya sombong, katanya merendahkan. Yang nggak condescending dianggap condescending. Ntar ada yang condescending juga ternyata dan sebagainya. Lalu bagaimana kita merenungkan waktu Tuhan sendiri condescend itu apa ya artinya gitu? Tuhan kondisen turun ke bawah, atau dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Mazmur 113, dia ya, Tuhan Allah kita, dia itu ada diam di tempat yang tinggi. Namun, saya ganti sedikit ya, kata sambungnya namun dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Saya lupa terjemahan Indonesia apa, waktu itu di kebaktian di Hamburg ya kalau nggak salah. Mereka bikin terjemahan di layar itu nggak tahu ngambil dari terjemahan apa, kayaknya mungkin dari terjemahan baru ya, tapi itu salah yang bagus gitu ya. Karena mereka pakai terjemahan, bukan pakai terjemahan yang common seperti yang kita pakai di sini, tapi kalau nggak salah terjemahan baru ya, terjemahan barunya itu pakai istilah dia membungkuk. Tuhan yang ada di tempat tinggi itu dia membungkuk. Itu istilah bagus sekali ya, membungkuk ya, membungkuk. Tuhan nggak seharusnya membungkuk. Balik ke cerita ini ya, royal community lagi. Beberapa waktu lalu sempat ada salah satu pangeran ya, saya lupa siapa lupa. Memang saya nggak terlalu tertarik hidupnya para pangeran. Jadi nggak suka baca. Tapi kebetulan pas lagi baca, dan ceritanya interesting gitu. Itu dia kena tegur karena dia pangeran itu bicara sama anaknya ya. Dan membungkuk, dan itu di depan umum gitu. Ternyata itu nggak sesuai dengan royal etiquette, nggak diizinkan oleh royal etiquette. Seorang prince itu ya, waktu dia bicara kepada anaknya itu nggak seharusnya itu membungkuk gitu, seperti kayak berlutut dan sebagainya. Itu nggak pantas sama sekali kayak gitu. Itu bukan untuk prince. Menarik ya, menurut royal etiquette yang ada di dalam dunia ini, prince itu nggak seharusnya jongkok membungkuk bicara dengan even anaknya sendiri itu. Jadi gimana cara bicaranya? Mesti condescending, mesti look down dari atas ke bawah gitu ya. Atau saya nggak tahu, atau ada yang dijunjung ke atas kali ya, anak yang diangkat gitu ya, untuk bisa menjadi satu eye level gitu. Tapi intinya waktu dia merendahkan diri itu nggak cocok, itu bukan itu nggak royal gitu, itu nggak kingly, nggak cocok dengan orang-orang kerajaan. Tapi waktu kita baca di dalam Alkitab justru precisely itu yang dilakukan Tuhan kepada kita ya. Tuhan itu melakukan
condescension itu ya, supaya kita boleh dijumpai oleh Tuhan. Kalau sudah membaca di dalam cerita Natal, Tuhan kan menjadi bayi, itu tindakan dia turun ke bawah, dan dia turun betul-betul turun ke tempat yang bawah ya. Dia lahirnya itu di tempat yang sangat bawah, dan dia juga berjumpa dengan orang-orang yang ada di bawah. Orang-orang yang tetap mau berada di atas itu nggak berjumpa dengan Tuhan, karena mereka terlalu tinggi. Mereka terlalu tinggi untuk posisinya Tuhan yang ada di bawah. Ini menarik ya, saya. Herodes nggak ada di sana, Tuhan nggak ada di sana. Pilatus, Tuhan juga nggak ada di sana. Pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, mahkamah agama dan sebagainya, orang-orang keren di dalam dunia keagamaan Yahudi, Tuhan juga nggak ada di sana. Karena Tuhan terlalu rendah turunnya. Mereka ada di atas, Tuhan ada di bawah. Ini menarik ya, saya gambaran seperti ini. Padahal Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, bahkan di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo, ya, di tempat yang tinggi. Tapi dia turun ke bawah untuk memberikan damai kepada umat manusia. Damai yang arguably diterima oleh orang-orang yang ada di bawah. Saya khawatir sudah di dalam kehidupan kita yang terus-menerus bergerak mau ke atas dan sebagainya. Di tempat atas itu kelihatan seperti kayak mungkin view-nya lebih bagus, seperti saudara lebih suka duduk di atas mungkin ya. Kadang-kadang saudara duduk di bawah juga oke sih gitu. Jadi ada pertukaran view gitu. Orang lihat di atas itu lihatnya ke bawah seperti kayak dapat overview dan sebagainya. Oh, bird's eye view dan sebagainya. Sekarang ada drone dan sebagainya ya. Orang bisa lihat dan sebagainya. Itu seperti kayak pandangannya sangat menyenangkan. Dulu kalau mau foto rumit sekali ya, saya mesti cari jembatan, ada nggak jembatan atau pinjam rumahnya orang naik sampai ke lantai 16 supaya bisa dapat, itu repot bener ya. Sekarang tinggal naik drone selesai gitu. Orang senang sekali dapat condescending look ya dari atas itu. Waktu di tempat di atas dia pikir dia bisa melihat semuanya itu ke bawah. Dia menikmati pandangan seperti itu ya. Tapi yang celaka adalah di tempat itu mungkin Tuhan nggak ada, gitu. Nggak ada Tuhan di sana. Orang yang terus naik ke atas, ya, mencapai kedudukan yang di atas itu, ternyata di sana nggak ada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Jawa itu namanya sisipan. Saudara tahu nggak sisipan? Sisipan itu ya, satu orang pergi ke kanan, yang lain ke kiri, terus nggak ketemu. Itu namanya sisipan itu. Satunya pergi ke sini, satunya pergi ke sini. Harusnya ketemuan, akhirnya sisipan itu. Ini Tuhan turun ke bawah, tapi manusia naik ke atas, akhirnya nggak ketemu Tuhan. Di atas ada apa saya? Ya ada condescending look itu tadi gitu. Ada penglihatan ke bawah, tapi tempatnya nggak ada Tuhan. Tempatnya ada Tuhan itu adalah tempatnya para gembala, tempatnya Maria, tempatnya orang-orang mandul yang nggak bisa punya anak, ya. Sarah, Hana, itu mamanya Samson, ya, dan banyak sekali ya orang-orang di dalam perjanjian lama. Tradisi ibu-ibu yang mandul, yang nggak ada pertolongan, janda dan seterusnya dan seterusnya. Itu orang-orang yang dihampiri Tuhan kalau kita membaca di dalam cerita Natal. Bukan orang-orang yang besar, bukan orang-orang yang ada di tempat atas. Maka waktu kita merenungkan bagian ini, pertanyaannya ya, kita sendiri ini menempatkan diri ada di mana gitu. Saudara dan saya ini berada di mana gitu. Kalau kita tertarik sekali, kita itu berusaha untuk menduduki tempat yang ada di Natal sebetulnya gitu. Dan sekali lagi saya khawatir dengan perenungan yang cuma bulan Desember terus ya, kita diingatkan Tuhan turun ke tempat yang rendah, yang rendah. Orang di bulan Desember banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang di tempat rendah. Untuk terus kemudian bulan Januari, Februari, Maret ke atas lagi gitu. Terus mulai November diingatkan lagi dalam masa Advent, turun lagi. Ntar Januari, Februari naik lagi gitu. Ini kekristenan apaan sih kayak gini nih? Kekristenan yang main-main ya, kekristenan yang munafik sebetulnya gitu. Kekristenan yang pura-pura gitu. Kekristenan yang cuma 1 tahun sekali penghayatannya. Kekristenan yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya. Karena kekristenan yang cuma dihidupi 1 bulan saja gitu, atau mungkin perhaps cuma 1 minggu saja. Di tempat yang rendah itu saya ada perspektif yang indah, yang nggak ada kalau kita cuma melihat dari atas itu. Saya bukan mengatakan Tuhan perlu pengayaan perspektif ini ya, karena dia Tuhan dan dia maha tahu. Dia bisa lihat dari segala penjuru sudut. Tanpa dia harus turun, dia juga bisa tahu kok. Dia maha tahu. Tapi ini perkataan lebih untuk kepada kita manusia ya.
Tadi saya bilang pakai drone ya. Drone itu menarik dari atas. Orang foto dari atas ya. Tapi bagaimanapun keindahan dari atas ya, melihat manusia itu paling menarik adalah waktu kita jadi satu eye level dengan dia. Karena itu pangeran yang kena teguran royal etiquette tadi ya, itu sebenarnya melakukan sesuatu yang benar. Karena dia mau melihat anaknya dari same eye level, itu pandangan yang paling bagus ya di situ. Kita bukan melihat orang dari belakangnya ya. Kita bukan melihat orang dari atasnya, bukan. Orang dari atas itu kelihatannya semua sama. Semuanya bundar ya. Terus warnanya kita orang Asia ya, semuanya hitam gitu rambutnya itu. Kecuali yang main-main pakai cat dan sebagainya, bisa hijau, merah, dan biru dan. Tapi basically generally hitam ya. Nggak ada pemandangan lain kecuali bundaran hitam, sudah gitu saja gitu. Kayak pentolan korek api gitu ya, dari atas itu ya, semuanya gitu semua. Nggak ada yang terlalu menarik dari sana gitu. Tapi waktu kita bisa menjumpai manusia ya, itu melihat dari mukanya face to face, kita bercakap-cakap, kita bisa melihat ekspresinya dan kita berekspresi balik terhadap itu. Itulah yang disebut dengan relasi. Dan Tuhan kita itu melakukan itu ya. Waktu dia turun ke bawah, dia membawa serta ya, spirit ini ya, spirit Natal. Supaya kita nggak usah berlelah-lelah untuk naik ke atas gitu ya, supaya kita nggak usah capek, supaya kita nggak usah compete, supaya kita nggak usah dengan seluruh daya juang kita berusaha untuk merangkak, nggak perlu. The good news is, saudara dan saya boleh di tempat yang bawah tetap gitu, nggak usah naik ke atas. Sakius naik ke atas mau lihat Yesus. Naik ke atas karena dia karena dia sepanjang hidupnya selalu di look down orang lain, di look down sedikitnya dua hal. Pertama ya karena dia dianggap sampah masyarakat, ini mah antek-antek Romawi, ini koruptor, ini tukang pajak yang nggak jujur, cuma mau nek uang kita doang, nggak cinta dengan bangsa kita. Dia jadi kaki tangannya Romawi, jadi orang look down. Selain itu dia literally juga pendek lagi badannya ya, bener-bener orang look down dia gitu. Maksudnya setiap kali orang berjumpa dengan dia melihatnya ke bawah gitu. Sakius itu sulit ya soal pergumulannya itu. Dan dia kayaknya tahu bahwa kekayaannya nggak bisa menolong dia. Kekayaannya itu nggak bisa menolong dia. Maka waktu saudara membaca di dalam cerita itu, saudara nggak baca cerita seperti kayak Sakius mengeluarkan uang lalu menyuap orang atau apa supaya dia diangkat, ditandu lah atau apa supaya ada karpet merah supaya dia bisa jalan. Nggak ada cerita itu. Dia tahu bahwa uangnya itu nggak bisa menolong dia. Uangnya nggak bisa menyelamatkan dia. Juru selamatnya dia itu bukan uang. Dia tahu dengan persis bahwa uang bukan jawabannya. Tapi despite kesadarannya bahwa uang memang bukan juru selamat, ternyata dia juga masih berusaha merangkak ke atas. Dia naik pohon untuk melihat Yesus. Dia naik ke atas karena dia biasanya di look down. Paling nggak dia dengan naik pohon dia bisa ada di tempat yang agak tinggi begitu ya, nggak sembarangan di look down. Mungkin dia yang bisa dapat condescending look, atau paling nggak lebih dipandang kali ya oleh Yesus karena dia berada di tempat yang rada tinggi gitu. Saya tertarik dengan lagu sekolah minggu itu, saya mengajari, saya ingat teksnya, sebagian dari kita mungkin menyanyikan lagu sekolah minggu itu ya. Lagu sekolah minggu itu bilang, Sakius turunlah gitu. Turunlah, saya mau makan di rumahmu, turun dari situ, nggak perlu naik ke sana gitu. Ngapain lu naik ke sana gitu? Seperti kayak Tuhan nggak bisa lihat kamu, seperti kayak Tuhan nggak tahu keadaanmu sampai kamu mesti loncat-loncat ke atas supaya Tuhan, oh ada kamu tau gitu. Nggak perlu. Yesus bilang turun saja gitu, turun. Saya akan makan bersama denganmu. Saya makan bersama dengan kamu bukan kamu ada di tempat tinggi, bukan loh. Saya ngajak kamu makan bukan karena kamu tempatnya keren di atas begitu ya, bukan. Kamu tetap pendek kok sebetulnya. Turun saja nggak apa-apa. Terima keadaanmu yang memang pendek, yang ditolak oleh masyarakat, yang memang dibenci oleh masyarakat, yaitu keadaanmu, terima saja. Tapi aku mengasihi engkau, karena aku datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sakius menerima undangan ini Yesus. Bukan Sakius yang mengundang Yesus, tapi Yesus yang mengundang Sakius. Yesus yang sama yang mengundang kita yang berada di tempat yang ada di bawah. Kalau saudara dan saya memang ada di bawah. Tapi kalau kita ada di atas, ya Yesus kayaknya bukan untuk kita memang sudah. Yesus bukan datang untuk kita. Yesus nggak ada di sana. Yesus nggak ada di tempat yang terlalu tinggi, yang terlalu keren tuh. Yesus nggak ada di sana. Penantian dari Yohanes Pembaptis, ya, yang menyuruh muridnya bertanya kepada
Yesus, Engkaukah Mesias itu yang harus kami nantikan, yang kami tunggu? Lalu terus kemudian Yesus menjawab, ya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah akhir daripada pembicaraan itu, Yesus membicarakan tentang Yohanes Pembaptis, ya. Kamu cari apa sih di padang gurun? Kamu cari orang yang pakaiannya halus, kamu cari kemewahan, cari uang. Itu Herodes, lu pergi aja ke istananya gitu. Kalau cari kemewahan, ya salah, nggak ada di Yohanes. Yohanes nggak ada uang gitu. Yohanes bukan menjanjikan uang, bukan menjadikan kemewahan, bukan menjadikan uang itu adalah juru selamat. Itu bukan Yohanes. Kalau kamu mau cari yang fine gitu ya, barang berkualitas tinggi, lu pergi aja ke Herodes. Herodes itu istananya mewah, perhaps juga instagramable di sana. Silakan foto-foto di sana saja gitu. Bukan Yesus ya ini yang ngomong ya, cuma kontekstualisasi modern. Tapi terus kemudian Yesus bilang, lalu kamu cari apa? Kamu cari nabi. Nah kalau cari nabi, betul, bahkan Yohanes itu lebih besar daripada nabi. Nabi itu berarti apa sih? Yang boleh diharapkan dari nabi itu adalah dia menyampaikan isi hati Tuhan, itu nabi. Yesus mengonfirmasikan posisi Yohanes di dalam kerajaan Allah. Kalau cari Yohanes Pembaptis, kamu cari nabi, tepat, dia itu nabi, dan bahkan lebih daripada nabi. Karena dia mempersiapkan jalan kedatangan Mesias. Karena dia mempersiapkan jalan kedatangan Kristus. Nah itu orang cari Yohanes, itu tepat gitu. Apa sih yang dinantikan orang waktu masa Natal? Ada perdebatan saya di Jerman. Orang membicarakan tentang kapan Christmas market itu boleh mulai. Biasanya ada kaitan hitungannya sama minggu-minggu Advent. Minggu Advent mungkin 1 minggu sebelumnya atau persis di minggu Advent atau bagaimana, saya nggak terlalu ngerti lah ya. Lalu perdebatan itu, kenapa sekarang Christmas market makin lama makin early ya? Belum minggu Advent apa sudah ditarik mundur, terus abis itu ada state yang tetap mati-matian konservatif, tetap boleh mulainya segini, nggak boleh lebih awal. Ada state yang mulai duluan dan sebagainya, seperti kayak bikin satu perdebatan gitu akhirnya kapan Christmas market itu boleh mulai gitu ya. Lalu ada orang-orang Kristen juga memberikan tanggapan, ini nggak cocok, mereka suka kehilangan makna Natal dan sebagainya, nggak mengerti apa itu Natal, mereka cuma mau jualan doang gitu. Terus kemudian yang mendaki justru itu karena mereka maunya cuma jualan doang, ngapain sih kita ngurusin orang jualan gitu. Mereka juga nggak peduli sudah dengan makna Natal gitu. Yang mereka peduli itu cuma the so-called Christmas moods. Ini sih ya, yang sulit sekali ya untuk merayakan Natal. Memang gini saya bukan mengajarkan kita mesti merayakan Natal tanpa any kind of Christmas mood at all. Ya sulit lah ya. Ini pohon Natal jadi nggak boleh ada dong kayak begini ya. Tadi nyanyi kayak begitu ya, nggak boleh ada juga. Jadi kita mesti benar-benar kebaktiannya segaring-garingnya. Nggak boleh ada pakai apa itu, candlelight dan sebagainya ya. Kita merayakan Natal without any Christmas mood sama sekali, ya kayaknya nggak mungkin lah ya, susah gitu. Bukan itu poinnya saya. Tapi kalau kita merayakan Natal terus kemudian yang kita harapkan itu terutama adalah the so-called moods itu tadi gitu ya. Lebih daripada kita menghayati Natal itu sebetulnya apa? Maka campuran-campuran itu masuk ya, Christmas market lah, apa reuni keluarga lah, makan apa namanya makan turkey. Kita enggak lah orang Indonesia, kita masakan Padang yang kita makan gitu ya. Makan turkey lah, makan ini, ketemuan ini di sana, diskon itu dan sebagainya. Itu semua urusan-urusan seperti itu ya. Very distracting saya. Untuk orang itu merenungkan Natal itu sebetulnya apa sih? Natal itu apa gitu? Apa sebetulnya yang dilakukan Yesus waktu Natal gitu? Yang terjadi di dalam Natal itu sebetulnya apa gitu? Maka ini ya, meskipun kita merayakan bukan tanpa Christmas moods ya, bukan tanpa Christmas moods, dengan Christmas moods, tapi kita jangan kehilangan saya ini intinya itu sebenarnya ada di mana gitu. Beritanya itu ada di mana, lalu Tuhan mau kita itu hidup seperti apa gitu. Sekali lagi saya, message dari 113 ini kalau sudah membaca, ini adalah seri Halel ya, Mazmur Halel. Yang pertama saya ini 113 ini, haleluya. Lalu waktu Yesus Last Supper ya, ini kalau direkonstruksi ini will be the first Mazmur yang akan dia nyanyikan gitu. Sebelum dia naik ke atas kayu salib ya. Ini adalah Halel
Mazmur yang pertama yang dia nyanyikan. Yang mau saya katakan adalah ini Mazmur ini ya berkait bukan hanya dengan Natal tapi juga dengan kematian Kristus. Memang kita nggak bisa membicarakan Natal tanpa kematian, kita nggak bisa membicarakan kematian tanpa kelahiran juga. Dua-duanya ini meskipun berbeda, tapi kita nggak bisa memisahkannya. Tapi apa sih yang kita bisa pelajari daripada Mazmur 113 ini ya? Di situ ada ajakan untuk memuji Tuhan, dan yang memuji Tuhan itu disebut hamba-hamba Tuhan. Ini bukan hamba-hamba Tuhan seperti saya, Pak Jetro, Pak Heru dan sebagainya, bukan hamba-hamba Tuhan dalam pengertian itu ya. Tapi semua orang yang mau melayani Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Saya dalam bahasa Indonesia ya, saya itu agak nggak direct ya istilahnya itu ibadah ya. Ibadah, sudah tahu istilah ibadah ya. Itu akar katanya itu sama dengan abdi ya. Ibadah, tapi kita nggak ngomong abadah, kita ngomongnya ibadah ya. Mengabdi ya, melayani, to serve, mengabdi, to serve. Itu kalau dalam bahasa Inggris kan kita bilangnya service kan ya. Service, kebaktian ya, kebaktian, ibadah ya, pengabdian itu kaitannya adalah dengan serving God maksudnya. Di dalam ibadah itu kita melayani Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, saudara mentalitasnya terus mau dilayani, tapi saudara nggak pernah tertarik melayani Tuhan, saudara belum mengerti itu apa ibadah Kristen. Saya bukan mengatakan nggak ada fase seperti ini ya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ada fase pertumbuhan juga pasti. Tapi kalau kita nggak bertumbuh terus di dalam keadaan yang terus mau dilayani, saudara belum mengerti kekristenan sebetulnya. Yesus datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dia waktu memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya, dia mau supaya saudara dan saya juga belajar untuk melayani. Melayani Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani. Kita bukan mau dilayani, tapi kita melayani. Maka di sini dikatakan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai abdi-abdi Tuhan, hai para pelayan Tuhan, pujilah nama Tuhan. Poinnya apa sih? Poinnya kita nggak bisa mengenal Tuhan keluar dari atau terlepas daripada perspektif ibadah. Sekali lagi sih, kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa sikap beribadah. Theology of praise itu mutlak harus ada sih untuk mengenal Allah. Ada satu ini sih, ada bukan satu sih, actually ada beberapa teolog yang coba untuk ini ya mengembangkan sistematik teologi dari perspektif liturgical theology, sangat menarik. Salah satunya adalah Geoffrey Wainwright. Dia membicarakan pengenalan akan Allah dari perspektif doksologi, dari perspektif ibadah, dari perspektif liturgis dan sebagainya. Saya pikir itu sangat penting. Karena kalau kita mengenal Allah tanpa sikap beribadah ya, tanpa teologi pujian, kita akan gagal mengenal Tuhan. Akhirnya bukan mengenal Tuhan tapi masuk ke dalam konsep-konsep imajinasi kita sendiri tentang Tuhan, yang akhirnya itu sebetulnya bukan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan gampang kecewa gitu di dalam perjalanan yang mengikut Tuhan. Entah dia kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama orang Kristen, tinggal satu step lagi dia juga akan kecewa kepada Tuhan. Tuhan yang kepadanya dia kecewa, itu Tuhan yang palsu gitu. Itu Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang asli. Jadi dia kecewa dengan buatan pikirannya sendiri. Kasihan ya orang seperti ini. Karena apa sih? Karena nggak mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi sih, waktu kita baca dalam Mazmur 113, ini diawali dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Karena kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, melihat kemasyuran Tuhan, kebesarannya, keterpujiannya, kemahatinggiannya yang mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Saudara, kalau sudah membaca ini terus dikaitkan dengan pandangan-pandangan orang, maksudnya bangsa-bangsa di sekitar Israel pada saat itu ya. Ini ada nuansa polemik itu. Mengapa saya? Karena bangsa-bangsa lain itu juga klaim, mereka juga percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah atau Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang incomparable. Itu adalah Allah yang melampaui semua yang lain gitu ya, yang unik dan sebagainya. Tapi terus kemudian orang Israel mengatakan dia tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit, bukan cuma segala bangsa tapi juga langit. Sudah tahu di dalam konsep ini ya, banyak agama pada saat itu Allahnya itu Allah teritorial. Allah teritorial. Jadi kekuatannya itu di dalam bangsa itu. Very much connected dengan tanah yang ada di tempat itu. Atau mungkin sedikit lebih besar. Tergantung sih daerah jajahannya berapa besar gitu kan.
Makanya Allahnya orang-orang Babylon itu karena tanahnya besar, mereka percaya Allahnya itu berkuasa sampai sana. Tapi Israel percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seluruh isinya itu milik Allahnya Israel. Dan bukan cuma bumi tapi juga langit. Maka di sini sudah membaca Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, bangsa apapun, dewa mereka, kepercayaan mereka, ideologi mereka, jalan hidup mereka, Tuhan mereka, Allah mereka, itu semuanya diatasi oleh ketinggian Tuhannya Israel. Kemuliaannya itu mengatasi segala langit. Siapa seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Kita senang merayakan superioritas seperti ini Tapi supaya kita jangan disalah mengerti kekristenan disalah mengerti sebagai bentuk triumfalisme. Langsung ada ayat berikutnya yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Orang lebih suka ayat yang ke-5 lebih suka ayat yang ke-5. Siapa seperti Tuhan Allah kita, diam di tempat yang tinggi. Terus kita bilang, kita created after the image of God. Karena Tuhan kita ada di tempat yang tinggi, maka kita orang-orang yang percaya kepada Dia juga akan di tempat yang tinggi. Karena created after the image of God. Jangan lupa ayat 6 bilang dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Lalu gimana dengan kalimat ini? Oh, kalau bagian itu dia sendiri saja gitu. Saya nonton aja lah gitu. Dia sendiri aja yang turun ke bawah gitu. Yang dia di tempat tinggi. Nah, itu saya mau menyertai di tempat yang tinggi. Tapi waktu Tuhan itu turun ke bawah, ya dia aja yang turun gitu. Seperti Yesus naik ke atas kayu salib, ya itu dia sendiri aja yang naik ke atas kayu salib. Saya nggak usah pikul salib gitu. Tapi dia di atas kayu salib memberikan kepada saya kehidupan, kebahagiaan, berkat, sukses. Nah, itu saya mau gitu. Tapi kalau naik kayu salib, ya dia sendiri aja, dia sendiri naik ke atas kayu salib, jangan saya. Biar Yesus exclusively sendiri naik ke atas kayu salib itu. Itu bukan kekristenan itu bukan kekristenan, itu kekristenan palsu. Sama di dalam bagian ini kalau kita cuma tertarik membicarakan hal-hal yang di atas, hal-hal yang elit, hal-hal yang ada di atas, karena Tuhan kita katanya ada dan diam di tempat yang maha tinggi, tapi kita nggak tertarik dengan pembicaraan ayat yang ke-6, dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Di dalam terjemahan Luther, dia pakai istilah auf das niedrige Sit, dia itu melihat kepada yang rendah, und auf das niedrige Sit im Himmel, und auf Erden. Dia melihat kepada the lowly, kepada orang-orang yang rendah, kepada Maria Gembala, Sakeus. Bagaimana dengan kita? Pertama sekali lagi kita ini di dalam kelompok yang rendah ini atau bukan? Kalau pinjam istilahnya Luther dia melihat orang-orang bawah gitu Dia melihat orang-orang bawah. Saudara dan saya ini orang-orang bawah atau bukan Kalau kita nggak mau terima bahwa kita ini orang-orang bawah, kayaknya Tuhan nggak melihat kita. Menurut ayat ini, Tuhan nggak melihat kita. Karena Tuhan melihat orang-orang bawah, bukan melihat Herodes, Pilatus. Tuhan nggak lihat itu, Tuhan lihat yang di bawah. Saudara dan saya, kita ini di bawah atau di atas? Yang di atas nggak dilihat oleh Tuhan actually gitu. Tapi kalau dunia itu menarik menjanjikan gospel di atas itu. Orang berlomba-lomba untuk menjadi di atas. Itu bagian yang nggak ada Tuhan sekali lagi. Tuhan nggak ada di sana. Tapi kedua setelah kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang ada di bawah yang dilihat oleh Tuhan, kalau kita betul-betul adalah orang Kristen, kita mengikut Kristus, Tuhan juga mau supaya kita melihat ke bawah bukan melihat ke atas. Melihat ke bawah bukan dalam pengertian condescending, look down tadi tapi dalam pengertian condescendentia Dei seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan waktu melihat ke bawah itu bukan menghina bukan. Dia waktu menjadi manusia itu dia bukan look down, nggak tepat pakai istilah look down di situ. Di sini kan di dalam bahasa Indonesia, termasuk di dalam bahasa asli ini cocok kok terjemahan ini, bukan salah terjemahan. Dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan itu tempatnya di tempat yang maha tinggi. Waktu ayat ini bilang, waktu Tuhan lihat langit, itu sudah lihat bawah sebetulnya gitu. Karena Tuhan itu ada di atasnya langit. Langit itu terlalu rendah untuk Tuhan. Maka di sini ini bukan salah terjemahan. Waktu kita baca sepintas seperti kok aneh kan? Melihat ke langit, merendahkan diri untuk melihat. Betul Tuhan melihat langit itu perendahan diri. Karena Tuhan itu di atasnya langit, dia yang bukan di langit tempatnya, di atasnya. Waktu dia melihat langit, itu sudah terlalu bawah untuk Tuhan sebetulnya.
Apalagi dia melihat bukan cuma langit, dia melihat ke bumi. Dan melihatnya itu bukan gini loh, bukan seperti saya lihat saudara begini ya. Dia betul-betul turun, itu namanya melihat the same eye level dengan manusia. Dia menjadi bayi. Dia bukan turun, dia bahkan turun lebih rendah daripada Adam itu diciptakan ya. Adam, kalau sudah baca dalam Genesis, saya pikir pembacaannya sederhana. Kita pasti akan tafsir waktu Adam diciptakan, dia diciptakan dewasa gitu ya. Ya umurnya berapa kita nggak tahu lah. Tapi kayaknya bukan 3 bulan lah kayak waktu dia diciptakan. Tarsan itu yang 3 bulan bersama dengan para monyet-monyet dan sebagainya. Adam sih bukan Tarsan gitu. Jadi Adam waktu diciptakan dia itu sudah dewasa gitu, dia bukan bayi kan. Yesus waktu turun menjadi manusia itu dia lebih rendah daripada Adam. Dia itu sebagai bayi. Ini lebih bawah lagi berarti daripada Adam. Waktu Adam diciptakan itu Tuhan sudah mengatur semuanya seperti seorang ibu yang menanti kelahiran bayi. Itu ranjang bayi sudah ada gitu ya, pakaian bayi sudah ada botol susu, sudah ada ini, semuanya sudah cepak ya, orang Jawa bilang cepak, semuanya sudah tersedia gitu. Waktu Adam diciptakan ya, Tuhan sudah menyediakan semua, itu hari terakhir, meaning semua sudah beres. Betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Tapi waktu Yesus turun, nggak ada yang cepat, nggak ada satupun yang tersedia. Yang normal pun nggak tersedia untuk Yesus. Cuma tempat untuk tidur saja nggak ada. Itu waktu Yesus turun ke dalam dunia, mengunjungi saudara dan saya. Nggak ada yang siap sama sekali. Nggak ada yang tertarik untuk menyambut dia. Nggak ada yang tertarik untuk mengingat dia. Nggak ada, nggak ada. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada kita ya. Dia turun ke tempat yang paling rendah. Itu artinya dia melihat ke bumi. Dia melihat ke bumi. Bukan melihat gini, bukan. Dia turun sebagai bayi, menjadi sama dengan kita, bahkan lebih rendah daripada kita. Tapi ayatnya nggak berhenti di sini ya, Kalau cuma turun ke tempat yang rendah, terus celebrating kerendahan dan sebagainya, ya ini namanya perayaan orang-orang rendah gitu misalnya ya. Terus nggak ada yang mulia dengan kerendahan itu sendiri, tidak. Ini fokusnya itu ya, ada pada Kristus yang mengajak kita untuk melihat dari perspektif ini. Dia yang turun ke tempat yang paling rendah itu menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Kekristenan itu bukan cuma satu gerakan Tuhan turun, terus kemudian turun di tempat yang rendah, menjumpai orang rendah, lalu kita bersama dengan Tuhan yang turun ke tempat rendah, selama-lamanya di tempat rendah. Oh bukan, itu bukan kekristenan, bukan. Kekristenan itu bukan simpati, solidaritas kepada orang-orang rendah, orang-orang miskin, terus di sana terus dan gak naik-naik terus di dalam keadaan seperti itu. Yang susah-susah terus, yang di dalam pergumulan terus gak selesai-selesai, ada kesulitan terus, yang gak bisa melayani Tuhan, yang gak bisa mengasihi Tuhan, tetap gak bisa mengasihi Tuhan selama-lamanya. Oh itu bukan kekristenan, bukan. Saudara salah mengerti kekristenan. Kalau Tuhan turun ke dalam kehidupan kita, dia pasti akan mengangkat kita gitu. Tuhan mengangkat Maria seperti Tuhan mengangkat Sarah, Tuhan mengangkat Hana, perempuan-perempuan mandul itu ya. Kita sulit merenungkan kesulitannya perempuan mandul. Ya, pertama saya sendiri pasti sulit karena saya bukan perempuan gitu ya. Jadi saya nggak akan pernah kesulitan kalau saya nggak bisa melahirkan. Memang nggak bisa, orang saya laki-laki gitu ya. Tapi perempuan sekarang pun tetap nggak bisa menyelami kesulitan. Saya percaya perempuan yang bergumul punya anak tapi nggak bisa punya anak itu ada kesusahannya sendiri ya. Yang kita nggak semua orang bisa menyelami. Tapi tetap bagaimanapun saudara nggak bisa menyerap kesulitannya pergumulan orang mandul pada zaman dulu. Orang mandul pada zaman dulu itu sudah nggak ada hope, sudah dianggap ini pasti perempuan yang kena kutuk. Kenapa semua orang punya anak, dia nggak bisa punya anak? Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupannya. Mungkin salahnya dia, mungkin orang tuanya, mungkin ini keturunan orang nggak bener. Masa punya anak aja nggak bisa? Waduh, itu sulit sekali. Waktu saudara membaca di dalam cerita Hana, yang sangat banyak dikaitkan dengan Maria, Magnificat, nyanyian pujian itu by the way sangat dekat ya dengan nyanyian pujian Hana. Hana yang nggak bisa punya anak itu hatinya sakit sekali. Dia datang beribadah. Lalu terus kemudian dia minta didoakan, dia bergumul, Imam Eli memberkati dia, menyuruh pergi dengan damai sejahtera Tuhan dan sebagainya. Itu dia bergumul di dalam kesulitannya karena dia nggak bisa mendapatkan anak dan terus-menerus dihina ya di dalam kehidupannya. Sulit sekali kehidupan seperti itu. Tapi Tuhan justru memanggil orang-orang yang nggak ada potensi seperti ini. Sekali lagi ya,
Tuhan mengerjakan pekerjaannya itu melalui orang-orang yang nggak punya potensi. Sarah itu bukan orang yang fruitful, saya bukan. Hana juga bukan orang yang fruitful. Ini bukan orang yang fertile, bukan orang yang subur ya rahimnya, bukan. Ini orang yang nggak bisa punya anak. Tapi sudah melihat dalam perjanjian lama ya, seringkali pekerjaan Tuhan itu hadir justru melalui impossibility seperti ini. Sarah ya, Abraham, lalu kemudian Hana ya. Yang lahir itu adalah Ishak, yang lahir ini adalah Samuel ya. Dan di dalam cerita Maria yang lahir adalah Yesus Kristus. Memang Maria enggak dicatat dia barren sih, betul. Memang enggak ada catatan di dalam Alkitab bilang Maria itu barren. Tidak ya, Alkitab enggak mengatakan itu. Tapi impossibility-nya itu sebetulnya sama. Maksudnya ini perempuan muda yang belum menikah. Bagaimana seorang perempuan yang belum menikah bisa punya anak? Tapi Tuhan menghadirkan pekerjaan Tuhan itu dari keadaan yang seperti ini. Maksudnya mau mengatakan dia enggak bergantung kepada hubungan manusia. Dia enggak bergantung kepada perencanaan saudara dan saya. Dia enggak bergantung kepada usaha saudara dan saya. Kalkulasi kita cukup enggak cukup, potensi kita, ini orang berbakat atau enggak berbakat, ini gereja yang cukup atau enggak, budgetnya ada uang atau enggak ada uang, ini orang yang kira-kira bisa kasih perpuluhan, persembahan dan sebagainya. Tuhan enggak bergantung terhadap semua itu, tidak, saya tidak. Kalau Tuhan bergantung kepada semua itu ya enggak ada cerita Sarah, cerita Abraham, cerita Samson, cerita Samuel, itu semuanya cerita omong kosong gitu. Tapi Natal itu sekali lagi merayakan satu kebaruan ya. Ada hope yang diberikan oleh Tuhan. Precisely dari impossibility itu. Yang disebut hope itu apa saudara? Kita justru berharap waktu secara perhitungan manusia nggak ada dasar lagi untuk orang itu berharap. Di dalam bahasa Inggris ya, itu Abraham dikatakan dia itu hope against hope. Dia berharap melawan pengharapan. Maksudnya apa saudara? Melawan pengharapan dunia. Kita seringkali ketuker ya, waktu kita bicara tentang hope, itu kita ketuker pengharapan, kita bilang pengharapan padahal bukan betul-betul pengharapan Kristen, itu mungkin cuma sekedar optimisme manusia gitu. Kalau kita hitung-hitung kayaknya saya lumayan lah, saya cukup ada potensi bakat ya lumayan, kita ada uang dan bahkan saya percaya, itu percaya, itu bukan percaya Kristen, itu percaya, orang dunia juga bisa percaya kayak begini. Tapi waktu Abraham percaya ya, meskipun nggak ada dasar lagi untuk percaya, sudah nggak mungkin, tapi dia masih bisa percaya. Nah itu percaya Kristen. Sudahlah kalau percaya waktu saudara masih banyak dikelilingi, disurround dengan berbagai macam resources, berbagai macam pendukung hidup. Lalu saudara percaya, ya itu mungkin percaya Kristen, mungkin juga bukan percaya Kristen. Mungkin percaya optimisme, keyakinan diri lah, saudara bukan percaya. Tapi Maria ya, waktu dia mengandung itu betul-betul dari impossibility. Dia bukan karena berhubungan dengan Yusuf lalu terus kemudian mengandung bayi Yesus. Tuhan nggak pakai cara itu. Kalau Tuhan bisa memberikan kepada yang mandul, kepada yang tidak menikah atau belum menikah, Tuhan juga bisa memberikannya. Sehingga waktu kita membaca 113 ini ya, Mazmur 113, mengingatkan perenungan condescension of God ya, Tuhan yang turun itu. Turun kemana saya? Menjumpai ini bukan tanpa sejarah keselamatan. Waktu Tuhan turun ya, menghadirkan peristiwa Natal itu, kelahiran Yesus. Ini juga bukan sesuatu yang nggak ada pendahulunya sama sekali gitu. Sebetulnya prinsip ini sudah dilakukan sudah sejak lama. Kelahiran dan kelahiran Yesus yang tentu saja klimaks. Tapi Tuhan sudah pernah bekerja melalui perempuan-perempuan yang mandul itu. Diubahkan menjadi ibu anak-anak yang penuh sukacita. Dari impossibility, dari satu keadaan yang dark, yang nggak ada pengharapan. Terus kemudian Tuhan itu memberikan kegenapan janjinya. Sudah bisa bayangkan ya, Tuhan itu nggak berbicara 400 tahun. Sudah nggak berbicara 400 tahun. Kita umur berapa tahun sih? Kita umur 80 tahun sudah bagus ya kesehatannya. 90 tahun itu sangat-sangat sehat. 100 tahun mungkin kepanjangan sedikit gitu ya. Cepat ketemu Tuhan aja lah gitu. Apalagi kalau kita sudah selesai, sudahlah ketemu Tuhan saja gitu. Mau umur panjang 113 tuh. Itu Mazmur 113 ya iya gitu ya. Umur sih nggak usah sampai 113 kali ya, kelamaan gak enak. Tapi orang umur 80 sudah bagus itu, 90 sudah sehat sekali, sangat-sangat sehat gitu ya.
Umurnya orang itu let's say 80 ya. Ini 400 tahun sih. Berarti itu anaknya ya, cucunya enggak sih. Anak cucu cuma beda 25 tahun actually kan ya. Kalau nikah telat sedikit ya 30 tahun gitu ya. Atau 35 tahun yang sangat pilih-pilih, enggak ketemu-ketemu ini apa pasangan. Good, maksud saya adalah satu generasi bedanya kan bukan 80 tahun ya. Tapi kalau saya hitungan salah ini 80 tahun. Itu 5 kali umurnya orang, Tuhan tetap gak bicara apa-apa. Siapa yang pasti bisa ingat kayak gini? Orang pasti bisa, aduh itu yang ngomong Abraham lah, dijanjikan kepada Abraham, Yesaya ngomong ini, Mika ngomong gitu, ngomong kosong semuanya. Mana gak ada? Apa ini ya? Kita sudah tunggu-tunggu, kita sudah keturunan keempat, ke-16, tetap gak datang juga. Seperti sekarang orang ngomong, katanya Yesus datang kembali. Mana Yesus datang? Sudah 2000 tahun gak datang-datang. Jangan itu mitos kekristenan. You wish, lu ngarep Yesus datang, padahal itu mitos semuanya. Banyak orang itu kehilangan hope, kehilangan iman di situ. Orang Israel juga sangat wajar ya, secara manusia maksud saya, kalau mereka give up pengharapan itu. Tetapi Natal itu memberikan kepada kita pengharapan justru precisely dari impossibility itu. Seperti perempuan mandul yang sudah tua yang nggak mungkin lagi bisa melahirkan, tapi karena ada janji Tuhan, bukan karena ada potensi gereja, bukan karena ada talent manusia, bukan karena ada uang yang cukup, bukan, tapi karena ada janji Tuhan, sehingga waktu kita mengingat janji ini, kita bisa punya pengharapan. Tapi celaka kalau kita nggak tahu lagi janji Tuhan itu apa. Kalau kita mulai sinis dengan janji Tuhan, kalau kita mulai bergantung kepada kalkulasi diri kita sendiri, celakalah orang-orang itu. Orang-orang itu nggak pernah mengerti makna Natal. Orang itu cuma merayakan Natal secara Christmas mood saja. Very high spirituality kayaknya di bulan Desember sangat tinggi. Setelah itu mulai Januari, Februari, Maret akan kempes anyway gitu. Mereka nggak tertarik lagi membicarakan itu, karena itu nggak akan lasting. Mengukur kekuatannya manusia itu nggak mungkin bisa lasting. Coba saudara lihat kehidupannya bintang-bintang film itu ya, dulu gagah, menarik, cantik, ganteng dan sebagainya. Waktu setelah berapa tahun kok gini ya mukanya gitu, kena drugs lah apa gitu, karu-karuan ya mukanya gitu. Kita mau cari miripnya dengan zaman dulu, kayaknya ini orang lain atau apa sih sebetulnya gitu. Hopefully sih kita bukan gitu ya. Tapi yang penting memang bukan ini sih, bukan physical look ya, bukan tampak yang kelihatan itu. Tapi apakah kita di dalam kehidupan kita ya, senantiasa membawa makna Natal itu di dalam kehidupan kita? Apakah saudara mengerti Yesus turun untuk orang-orang yang ada di bawah? Apakah kita ada di bawah? Lalu setelah kita bilang, ya saya ada di bawah, saya orang yang biasa, orang yang ada di bawah. Setelah itu, apakah kita juga akan membawa spirit itu juga ke dalam dunia kita? Waktu kita bilang di bawah, bukan di atas, itu bisa macam-macam ya. Ini terakhir ya. Di bawah, di atas, secara ekonomi mungkin ya. Secara status sosial. Mungkin secara potensi talenta ya, mungkin secara kecerdasan ya. Kita bisa membicarakan di bawah, di atas. Mungkin secara kesehatan, ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi salah satu yang saudara jangan lupa ya, di bawah dan di atas itu juga secara spiritual, secara moral, spiritual, secara teologis, ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di atas itu dilewati oleh Tuhan. Yang di atas itu nggak dihampiri Tuhan. Orang-orang Farisi itu spiritually di atas, Tuhan nggak datang untuk mereka. Tuhan sebetulnya juga datang untuk mereka kalau mereka mau turun ke bawah, tapi mereka nggak mau. Mereka merasa mereka righteous, mereka merasa mereka punya Taurat, mereka rasa mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang sejati, orang-orang yang saleh. Akhirnya Tuhan tidak datang untuk mereka. Tapi berbahagia kita kalau kita bisa memelihara kerendahan hati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan ini, memahami makna Natal. Sekali lagi, bukan cuma Desember ya, bukan cuma Desember, tapi sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berikan kepada kami ini satu sikap yang benar ketika kami menyongsong, ketika kami menyambut kedatangan Tuhan. Engkau sudah pernah hadir di dalam dunia ini dan menyatakan apa itu artinya firman yang menjadi daging. Kami berdoa supaya Tuhan
menolong kami untuk bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang terakhir kali, atau kalau Tuhan belum datang juga, mempersiapkan hari-hari kami yang akan datang kepada Tuhan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Berkati sepanjang umur hidup kami, dan bukan hanya kami tapi seluruh gereja yang ada di dunia ini, supaya bisa menghidupi makna Natal, supaya boleh mengerti apa artinya Tuhan turun bagi orang-orang yang ada di bawah, supaya kami tidak bersikeras menolak Tuhan mengangkat kami dengan terus menyembah keadaan kami yang ada di bawah, sehingga kehidupan kami akhirnya tidak bertumbuh dan kami mengecewakan dan menghina Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami secara pasif, membiarkan Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, mengangkat kami dari kesia-siaan, mengangkat kami daripada kehidupan yang terus berpusat kepada diri kami sendiri, menjadi kehidupan yang seperti ada pada Tuhan, bisa menghampiri orang-orang yang ada di bawah tanpa kami membawa spirit condescending yang menghina, yang look down, tapi seperti Tuhan sendiri memahami kesulitan manusia, bukan sebagai orang yang sangat sadar bahwa kami berasal dari atas, tapi sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, yang melayani dengan tulus, yang melayani dengan setia, yang melayani dengan tekun. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, sehingga kami boleh mengenal Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan menyatakan diri-Mu, dan ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa beribadah di dalam keseharian kami, sehingga kami tidak melupakan Tuhan. Ajar kepada kami untuk berharap bukan karena potensi-potensi diri kami, bukan karena perhitungan-perhitungan seperti yang dilakukan oleh dunia ini, tetapi karena kami mengenal janji-janji Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, berkati kami semua, berkati gereja-gereja-Mu di seluruh dunia yang merayakan Natal pada tahun ini. Sekali lagi Engkau memberikan kebangunan rohani, mengaruniakan kehidupan-Mu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.